Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Nama saya Daryono dengan nomor NIM 28920500062. Saya dari Prodi Manajemen semester 2. Untuk video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai PPh pasal 21. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Perpajakan 1 dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati dengan gelar SEMAK. Untuk pengertian PPh pasal 21, PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Pers Strip 32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Untuk dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Pers Strip 16/PJ/2016. Lalu ada juga Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016 dan peraturan UU lainnya yang memuat tentang pajak penghasilan. Untuk peserta wajib pajak PPh 21 yaitu menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per/(PJ/2015 pasal 3 adalah pegawai. Yang kedua, penerima uang pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan peserta wajib pajak PPh. Yang ketiga, wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dan lain-lain. Sedangkan untuk tarif pajak PPh pasal 21, sebelum menentukan beberapa tarif PPh 21 yang harus dibayarkan karyawan, Anda harus mengetahui berapa PKP atau penghasilan kena pajak PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu 1. Penghasilan kena pajak atau PKP. PKP atau penghasilan kena pajak PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Pers/(PJ/2015 adalah sebagai berikut. Yang ke-1, pegawai tetap. Yang kedua, penerima pensiun berkala. Yang ketiga, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar setiap bulan atau jumlah kumulatif penghasilan dalam satu bulan telah melebihi Rp4.500.000. Terus bukan pegawai yang penghasilan bersifat berkesinambungan menurut Pers 31/PJ/2009. Berkesinambungan adalah imbalan dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan.
Terus jika jumlah penghasilan lebih dari 450.000 per hari, ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian, mingguan, satuan atau borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Selain itu, pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan. Sedangkan untuk penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berdasarkan PMK nomor 101 /PMK 010/2016, Anda tidak akan dikenakan pajak penghasilan jika penghasilan Anda kurang atau sama dengan Rp54 juta. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Dan Rp54 juta untuk istri yang penghasilan digabung dengan penghasilan suami. Lalu Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Tarif pajak penghasilan PPT pasal 21 sesuai dengan pasal 17 ayat 1 tarif pajak penghasilan pribadi perhitungan dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Wajib pajak dengan penghasilan tahun sampai dengan 50 juta adalah 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah adalah 15%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta adalah 25%. Dan wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Untuk contoh, penghasilan kena pajak sebesar 75 juta rupiah. Pajak penghasilan yang harus dipotong bagi wajib pajak yang memiliki NPWP adalah jadi 5% kali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah, dan 15% kali 25 juta sama dengan 3.750.000 rupiah. Maka ditotalin menjadi 6.250.000 rupiah per tahun, dan per bulannya 6.250.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 520.833. Wajib pajak penghasilan yang harus dipotong jika wajib pajak tidak memiliki NPWP adalah 5% kali 120% kali 50 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah, dan 15% kali 120% kali 25 juta rupiah sama dengan 4.500.000 rupiah. Maka totalnya sama dengan 7.500.000 rupiah per tahun, dan untuk per bulannya 7.500.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 625.000 rupiah per bulan. Cara pelaporan SPT PPh pasal 21 yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan wajib melaporkan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26
yang dipotong dengan menyampaikan SPT masa PPh pasal 21 bisa secara langsung atau melalui e-filing dan bisa melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan cara lain melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi meliputi halaman Direktorat Jenderal Pajak, lama penyalur SPT elektronik, saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk wajib pajak tertentu, jaringan komunikasi, data yang terhubung khusus antara Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak, saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sekian untuk penjelasan saya mengenai PPh pasal 21 dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.